aku tuh bingung banget. Anak saya tuh masuk SPMB, terus jalurnya itu apa aja ya? Tenang Bu, untuk jalur SPMB itu ada syarat dan ketentuan masing-masing. Halo, Sobat Didik Jatim, peserta calon murid baru. Yuk, simak panduan lengkap mengenai ketentuan dan persyaratan tiap jalur SPMB Jawa Timur tahun 2026 agar tidak salah memilih jalur pendaftaran. SPMB 2026 terdiri dari 5 jalur utama. 1. Jalur domisili. 2. Jalur afirmasi. 3. Jalur prestasi hasil lomba. 4. Jalur nilai prestasi akademik. Dan 5. Jalur mutasi orang tua atau wali. Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah rayon sekolah, baik untuk SMA maupun SMK. Kuota jalur domisili untuk SMA sebesar 35%, yang terbagi menjadi 19% domisili reguler lulusan tahun 2026, 1% domisili reguler lulusan sebelum tahun 2026, dan 15% domisili sebaran. Sedangkan untuk SMK, kuota jalur domisili sebesar 10% dari daya tampung masing-masing konsentrasi keahlian. Pada jalur domisili SMA, calon murid dapat memilih maksimal 3 sekolah dalam satu wilayah rayon. Sementara pada SMK, calon murid dapat memilih hingga 3 konsentrasi keahlian, baik dalam satu sekolah maupun berbeda sekolah di dalam atau luar rayon. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota, maka seleksi SMA didasarkan pada nilai kemampuan akademik, jarak tempat tinggal, dan usia. Nilai akademik sendiri merupakan gabungan dari nilai rapor sebesar 60% dan nilai TKA sebesar 40%. Sedangkan untuk SMK, seleksi didasarkan pada jarak tempat tinggal, usia, dan waktu pendaftaran. Apabila kuota jalur domisili belum terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan ke jalur pemenuhan kuota sesuai ketentuan yang berlaku. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu, termasuk program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM, anak buru, penyandang disabilitas, serta calon murid berprestasi dari keluarga tidak mampu. Kuota jalur afirmasi untuk SMA sebesar 30% yang terbagi menjadi beberapa kategori. Sedangkan untuk SMK sebesar 15% dari daya tampung sekolah. Calon murid dapat memilih satu sekolah tujuan, baik di dalam rayon maupun luar rayon sesuai ketentuan. Pendaftaran jalur afirmasi keluarga tidak mampu wajib dilengkapi dengan bukti keikutsertaan dalam program bantuan pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar atau PIP, Program Keluarga Harapan atau PKH, atau bantuan sosial lain yang terdaftar resmi. Perlu diperhatikan, data tidak boleh menggunakan KIS atau surat keterangan tidak mampu. Untuk afirmasi anak buru, dapat ditambahkan bukti surat keterangan atau tanda keanggotaan asosiasi buru yang dimiliki orang tua atau wali. Untuk jalur afirmasi nilai kemampuan akademik, calon murid harus memiliki nilai minimal 85, yang merupakan gabungan nilai rapor sebesar 60% dan nilai TKA sebesar 40%. Khusus penyandang disabilitas, pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui jalur afirmasi disabilitas dengan melampirkan surat keterangan dokter atau hasil asesmen resmi. Dalam proses seleksi, jika jumlah pendaftar melebihi kuota, maka akan diprioritaskan berdasarkan jarak tempat tinggal, usia, dan waktu pendaftaran. Seluruh data dan dokumen akan diverifikasi oleh sekolah. Apabila ditemukan pemalsuan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jika kuota belum terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan ke jalur lain sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Jalur mutasi untuk siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau anak guru. Jalur mutasi orang tua atau wali diperuntukkan bagi calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali, serta anak guru atau tenaga kependidikan. Kuota jalur ini sebesar 5% dari daya tampung sekolah, yang terbagi menjadi 3% untuk mutasi tugas orang tua atau wali, dan 2% untuk anak guru atau tenaga kependidikan. Untuk jalur mutasi tugas orang tua, calon murid wajib melampirkan surat penugasan dari instansi serta surat keterangan pindah domisili yang resmi.
perpindahan tugas minimal antar kabupaten atau kota dalam provinsi atau dari luar provinsi. Sementara untuk jalur anak guru atau tenaga kependidikan, pendaftaran dilakukan di sekolah tempat orang tua bertugas dengan melampirkan surat tugas dari kepala sekolah. Calon murid dapat memilih satu sekolah tujuan untuk SMA atau satu konsentrasi keahlian untuk SMK, baik di dalam maupun luar rayon sesuai ketentuan. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota, seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal, usia, dan waktu pendaftaran. Seluruh data akan diverifikasi oleh pihak sekolah. Apabila kuota belum terpenuhi, sisa kuota dapat dialihkan ke jalur lain sesuai ketentuan yang berlaku. Jalur prestasi hasil lomba diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, hingga internasional. Kuota jalur ini sebesar 5% dari daya tampung sekolah, yang terbagi menjadi 2% untuk prestasi akademik dan 3% untuk prestasi non-akademik, termasuk ketua OSIS, kepanduan, dan penghafal kitab suci. Terdapat juga kuota khusus atau golden ticket, masing-masing satu untuk ketua OSIS dan penghafal kitab suci di setiap sekolah. Calon murid dapat memilih satu sekolah tujuan untuk SMA atau satu konsentrasi keahlian untuk SMK, baik di dalam maupun luar rayon sesuai ketentuan. Prestasi yang diakui harus berasal dari lomba resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang bekerja sama dengan instansi terkait dan dapat diverifikasi melalui sistem yang ditetapkan. Jumlah sertifikat yang dapat diunggah maksimal 15 dokumen. Seluruh dokumen prestasi wajib dilegalisasi oleh sekolah asal dan akan diverifikasi oleh sekolah tujuan. Pemalsuan dokumen akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota, seleksi dilakukan berdasarkan pembobotan nilai prestasi dan jarak tempat tinggal. Apabila kuota belum terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan ke jalur lain sesuai mekanisme yang berlaku. Jalur nilai prestasi akademik diperuntukkan bagi calon murid yang menggunakan gabungan nilai rapor dan nilai tes kemampuan akademik atau TKA. Penilaian dilakukan dengan bobot 60% dari rata-rata nilai rapor dan 40% dari nilai TKA. Kuota jalur nilai prestasi akademik untuk SMA sebesar 25%, yang terbagi menjadi 24% lulusan tahun 2026, 1% lulusan sebelum tahun 2026. Untuk SMK sebesar 65%, yang terbagi menjadi 64% lulusan tahun 2026, 1% lulusan sebelum tahun 2026 dari total daya tampung sekolah. Calon murid SMA dapat memilih maksimal 3 sekolah, baik di dalam maupun luar rayon sesuai ketentuan. Sedangkan untuk SMK, calon murid dapat memilih hingga 3 konsentrasi keahlian di satu atau beberapa sekolah. Nilai rapor yang digunakan merupakan rata-rata nilai semester 1 sampai 5 untuk mata pelajaran utama seperti pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota, seleksi dilakukan berdasarkan nilai kemampuan akademik dan jarak tempat tinggal. Apabila kuota belum terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan ke tahap pemenuhan kuota sesuai ketentuan yang berlaku. Oh, sekarang saya sudah paham, Ibu, untuk pilih jurusan sesuai untuk anak saya. Betul Bu, yang penting sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing. Setiap jalur dalam SPMB memiliki ketentuan dan persyaratan yang berbeda. Memahami dengan benar akan membantu calon murid menentukan strategi terbaik dalam pendaftaran. Pahami ketentuan setiap jalur sebelum mendaftar. Pilih jalur yang sesuai dengan kondisi dan potensi Anda.